saya kecil malah mungkin SD apa ya. Dulu kan saya mandi situ, belum ada bilik, masih apa campur ya? Pak, berarti Pak. Saya cowok tuh campur tuh. Masih bebas mau, tapi kecil kan nggak malu ya. Kalau sukanya kita dari awal mungkin dulu melihat Kalianget itu masih belum ada penataan ya, belum ada jalan yang bagus, kemudian belum ada tempat pemandian yang bagus. Sekarang sudah ada yang layak untuk kita jual kepada wisatawan. Ada yang bilang dari sumber gunung berapi, tapi ternyata setelah saya tanya-tanya, sebenarnya kalau di Kali Bening ini tidak ada gunung berapi, sehingga Kalianget muncul itu karena ada. Itu berarti dari mana itu? Mas Saiful mungkin neneknya Miko mungkin yang masak. Mungkin juga itu. Mungkin. Dan secara geotermalnya itu memang munculnya air panas itu dari geotermal itu. Jadi ada panas bumi yang di bawahnya mungkin ada sekatan air ya. Mungkin kalau itu ada air yang mengalir menyentuh magma bumi, kemudian itu menjadi panas dan keluar ke daratan, terjadi secara alami. Untuk masuk 10.000 itu yang berbayar itu sudah dapat asuransi. Oh, udah ada asuransi. Nah, jadi jangan tidak usah khawatir bahwasanya kalau di sana ada apa-apa bisa kita asuransikan. Namun semoga sih nggak usah sampai diasuransikan, namun kita juga berjaga-jaga. Jadi wisata Kalianget Mangunan itu kalau wilayahnya atau lokasinya itu milik perhutani. Kemudian karena ada unsur wisata di situ, ada air hangat yang bisa dimanfaatkan atau bisa dikembangkan untuk wisata, maka ada beberapa lembaga yang dikerjasamakan untuk kegiatan di situ. Pihak pertama adalah perhutani, sudah jelas. Yang kedua adalah LMDH. Halo guys, kembali lagi ke podcast kami. Di episode kali ini kita kedatangan host baru nih, Mas Kiki. Saya dong sama audiens, teman-teman. Nalin gua Kiki. Ini podcast kami kali ini ada yang menarik nih Mas Kiki. Apa itu? Kita kedatangan bintang tamu atau lebih tepatnya pengelola di wisata Kalianget Mangunan. Oh, wisata Kalianget. Iya. Jadi di sini tuh pasti nanti obrolannya juga asik juga karena di sini udah ada host baru kita, Mas Kiki ini kayaknya santai banget nih. Lagi santai aja. Lagi santai ya. Lagi nggak nyupir Mas Kiki? Kebetulan lagi sepi nih. Oke, ini dia podcast kami kali ini di Taken Production bersama Pak Saiful Nur Rahman. Moga Pak. Pak, sehat Pak? Alhamdulillah. Sehat Pak Saiful. Alhamdulillah. Moga. Di sini. Ya, moga. Santai aja Pak, santai. Oke. Sebelumnya Pak Saiful, kalau saya kan udah bisa manggil nih Pak Saiful gitu. Tapi kan teman-teman belum pada kenal nih. Sebelumnya kenalin dulu dong. Oh. Kebetulan kalau saya dipanggil Bapak ya Enaknya manggilnya apa nih? Enaknya Mas. Udah enak jadi dipanggil Bapak gitu. Mungkin udah tua ya. Udah. Nah, perkenalkan, nama saya komplitnya Saiful Rahman, asli Kali Bening, kelahiran Kali Bening, Banjarnegara, Jawa Tengah. Saya sekarang sebagai salah satu pengelola wisata Kalianget Mangunan yang berada di Desa Kali Bening, Kecamatan Kali Bening, Banjarnegara. Itu. Oh iya, Pak Saiful. Tapi kayaknya kok Pak banget ya Mas Kiki ya. Iya, kayaknya Bang Saiful aja. Pak Saiful kan lebih enak nih, biar lebih sangar nih. Bang Saiful. Boleh dipanggil Bang Zifu juga boleh. Bang Saiful. Saiful. Kayaknya orang Bandung ya. Bang Saiful. Ini sebelumnya kalau kita ngobrol tentang Kalianget Mangunan ini kan episode kali ini lebih fokus ke Kalianget Mangunan ya Pak. Ya. Entah itu, tapi
kalau dari Mas Evo sendiri ini tugasnya apa sih di Kali Anget Bangunan atau katakanlah jabatan lah? Berperan sebagai apa? Nah, berperan. Iya. Di Kali Anget itu. Oke. Sebenarnya jabatan atau pekerjaan yang saya lakukan di Kali Anget itu tidak sendiri ya. Kebetulan yang bisa hadir di podcast kali ini saya sebagai pengelola wisata salah satunya, dan sebagai penanggung jawab utama untuk pengelolaan secara struktur itu ada Pak Andi Hairah Andiransah nama lengkapnya, kemudian ada Mas Nikel itu sebagai sekretaris dan saya sebagai bendahara. Namun karena ada kesibukan dari Pak Andi sehingga memasalahkan saya untuk sebagai pengelola harian di sana. Jadi yang bertugas atau bertanggung jawab untuk mengelola harian itu saya, dan dibantu oleh teman-teman di sana itu ada 4 orang yang setiap hari hadir di lokasi wisata untuk mengelola, untuk mengoperasionalkan kegiatan di Kali Anget. Itu. Berarti kalau kesehariannya Pak Sifu sendiri itu dibantu sama 4 orang. Iya. Sama 4 orang itu berarti bisa dikatakan karyawan atau Kru ya. Kru atau memang satu organisasi yang berusaha untuk bareng-bareng. Ayo loh, kita punya Kali Anget, kita bentuk, kita lestarikan gitu. Apa gimana? Kalau dibilang karyawan ya bisa, kru juga bisa sih. Sebenarnya ya tim pengelola bersama lah. Yang mungkin harian yang sudah notabene mereka memang diharapkan bisa bekerja di situ. Ya kalau masalah nanti ada hasil memang ya karena dia bekerja otomatis ya kita memberdayakan seseorang untuk bisa melaksanakan kegiatan di Kali Anget itu. Insya Allah walaupun kerjanya sedikit agak berat, namun karena mereka itu ibaratnya bekerja hingga ada imbalannya untuk kegiatan di sana. Nah kalau Pak Saiful ini awalnya gimana Pak bisa pengen masuk ke dunia pariwisata yang awalnya itu tempatnya kan sebenarnya kan tempat alam yang tadinya nggak kurus ya, dan sekarang bisa jadi seperti ini itu awalnya gimana sih Pak? Itu sejarah panjang sebenarnya, dan singkatnya mungkin kalau saya ceritakan, saya masuk di Kali Anget itu di pengelolaan mulai tahun 2018 akhir, berarti 2019 awal. Mau corona ya? Ya itu. Mau pandemi. Pas mau pandemi baru saya berkecimpung di kegiatan wisata Kali Anget. Dan dulunya sudah pernah ada yang mengelola, namun saya masuk di tahun itu. Awalnya itu gimana Pak? Untuk awalnya saya dan rekan-rekan itu dulu pertama di tahun 2019 awal tahun itu kita ditunjuk sebagai pengelola wisata, yang di situ pertama kali sebagai komandannya itu ada Pak Tony. Berarti termasuk itu ya, termasuk pecinta alam ya. Ya, kalau pecinta alam sudah pasti, karena kita suka alam sehingga ya kita usahakan untuk alam yang bisa kita kelola untuk Mbah Dukun, mungkin alam Mbah Dukun. Kalau Mas Kiki pecinta kucing, apa pecinta wanita? Pecinta wanita mungkin. Sebenarnya Pak Saiful juga pecinta wanita. oh pasti. Ya, kalau nggak cinta nggak boleh pulang ke rumah. Kalau nggak cinta wanita nggak punya istri saya. Ya. BTW kalau itu Mas Bang Zifu itu tentang awal berdirinya Kali Anget Mangunan sendiri, berarti itu kan dari Bapak dan awal komandannya itu Pak Tony yang tadi Bapak ceritakan, berarti sampai sekarang kalau dari 2019 2020 sekitar 6 tahun 5 tahunan ya. 5 tahunan, berarti apakah memang awalnya emang dari 2019 itu atau
sebelum-sebelumnya 2018. 2018 ya Mas? Iya. 2018 akhir. Sebelum-sebelumnya berarti emang nggak ada apa gimana itu? Apa baru pengelolaannya atau gimana di tahun 2018? Oh, sebelum itu memang sudah ada pengelolaan, namun mungkin ada yang berharap ingin lebih dimaksimalkan sehingga kami ditunjuk untuk terjun di situ untuk lebih mengoptimalkan lah ya, atau mungkin lebih bisa lebih baik Kaliangat itu, karena ada daya tarik tersendiri di Kaliangat yang bisa kita floor ke warga atau masyarakat luas tentang daya tarik Kaliangat yang di situ adalah ada air panas dan bagaimana cara kita untuk mengeksplornya. Dan di awal di tahun 2019 itulah kita berusaha untuk apa saja yang bisa kita lakukan di situ, kita bangun apa dan sekarang sudah ada beberapa yang sudah kita bangun di sana. Ini Pak Saiful, mungkin kan teman-teman nih masih pada penasaran nih, karena Pak Saiful nih udah sebagai pengelola ya, udah mendarah daging lah istilahnya di Kaliangat ini. Mungkin teman-teman nih pada penasaran, itu sumbernya itu dari mana itu air hangat itu? Ah ya, mungkin masih banyak yang belum tahu ya. Sumber Kaliangat itu dari mana? Ada yang bilang dari sumber gunung berapi. Tapi ternyata setelah saya tanya-tanya, setelah saya mungkin cari tahu ke orang-orang tua yang dulu, atau sedikit saya buka buku, ini sebenarnya kalau di Kali Bening ini tidak ada gunung berapi, sehingga Kaliangat muncul itu kalau dari gunung berapi itu ternyata tidak. Itu karena ada. Itu berarti dari mana itu? Pas saya mungkin neneknya Miko mungkin yang masak. Mungkin juga itu. mungkin. Nah itulah yang mungkin banyaknya belum tahu, dan kita juga masih menggali sebenarnya dari tahun kapan itu adanya Kaliangat itu masih kita gali. Dan secara geotermalnya itu memang munculnya air panas itu dari geotermal itu. Jadi ada panas bumi yang di bawahnya mungkin ada sekatan air ya. Mungkin kalau itu ada air yang mengalir menyentuh magma bumi, kemudian itu menjadi panas dan keluar ke daratan. Dah itulah proses geotermal sehingga timbul hangat itu ya. Dan itu terjadi secara alami, dan memang kalau sejarah yang pernah saya kulik di tanya-tanya sama orang-orang dulu yang atau sekitar wilayah situ, itu bukan dari gunung berapi. Kalau banyak orang mengatakan itu di atas Kaliangat itu ada Gunung Condong. Nah, mereka bilang itu gunung berapi, ternyata bukan. Nah, terjadinya Kaliangat itu dulu sempat ada letupan di wilayah Kaliangat itu. Nah, letupan itu ternyata meletus ya, mungkin kalau besarnya seperti gunung berapi ya mungkin besar, tapi tidak sebesar gunung berapi kayak Merapi itu kan enggak. Tapi meletup dan muncul air panas di lokasi Kaliangat Mangunan. Sejarahnya itu awalnya seperti itu ya. Nah, ini kalau menurut mitos nih teman-teman nih, katanya nih kalau air hangat yang di Kaliangat Mangunan ini katanya bisa buat membersihin badan nih. Contohnya seperti kalau Miko nih bentol-bentol gudikan itu katanya bisa buat obat. Apa benar itu Pak Saiful? betul sekali. Itu gimana tuh bisa kok bisa ada mitos seperti itu? Itu sebenarnya bukan mitos itu memang kalau kita secara kesehatan itu kan panuan gitu katanya bisa sembuh gitu kan. Secara kesehatan kan sudah ada unsur belerang di situ, di air Kaliangat itu ada unsur belerang, sulfur. Nah, sulfur itu memang ada kandungan untuk
bisa menyembuhkan penyakit kulit, gatal-gatal, panu dan sebagainya itu bisa ada bisa untuk mengobati itu. Oh jadi bener emang bener emang bisa buat obat kulit ya. Iya. Namun itu tidak bisa serta-merta begitu mandi 1 kali punya penyakit kulit langsung sembuh ya enggak, itu enggak sulapan itu. Harus teman-teman nih. Continue. Kalau di daerah kita ini di Kalibening khususnya itu nggak ada dokter kulit. Jadi kalau kita pentol-pentol itu ke pantuan atau ke atas kutu air itu bisa ke Kalianget tempatnya Pak Sayewu nih. Biasanya kan kalau di sana masuk wilayah wisata Kalianget itu ada itunya restribusinya ya. Iya. Itu berapa? Untuk tiket masuk ke Kalianget itu 10.000. 10.000 rupiah. 10.000 itu udah bisa ngapain aja di sana? Mandi apa segala macam. Untuk 10.000 memang sudah mandi bisa. Namun ada beberapa spot yang memang harus berbayar lagi. Oh di dalamnya itu. Nah, spot yang mungkin sudah 10.000 sudah bisa masuk. Itu apabila jenengan mau ke Kalianget bayar 10.000 sudah masuk, tiket masuk itu bisa free mandi di tempat atau di bilik yang sudah disediakan oleh pengelola. Itu free sudah masuk. Namun ada beberapa spot ketika ada kolam rendam dan backup memang ada retribusi tambahan. Nggak bisa buat renang itu kolam rendam itu rendam ya, bukan kalau renang. Renang kan tuh agak dalam karena ini cuma 80 cm kurang lebih dalamnya, sehingga itu kita buat itu memang untuk rendam air panas begitu. Tapi terakhir kali saya ke sana juga untuk retribusi 10.000 worth it kayaknya sih Mas. Maksudnya di sana juga udah disediain tempat foto juga ya Pak. View gitu ya. Iya. Terus apa kayak biliknya juga udah lebih bersih daripada saat dulu ya Pak? Iya sudah kita usahakan lebih bersih. Nah, itu kalau dengar nih, sudah dengar itu kan ada kayak stand buat apa ya? Buat kayak tempat buat manggung-manggung gitu. Emang itu bisa disewakan ya? Bisa, Mas. Berarti bisa. Kalau untuk acara apa, mungkin misalkan ada event apa atau apapun itu bisa sewa itu melalui siapa, Pak? Pengelola. Pengelola ke Pak Sayewu sendiri ya. Jadi mungkin kalau teman-teman ada punya komunitas, misalnya komunitas Vespa mungkin atau komunitas CB yang mau camping atau apa, berarti bisa ya Mas? Bisa di sekali. Kalianget bisa sekali. Iya. Nanti bisa langsung hubungi Pak Sayewu. Boleh. Kapan saja insya kita siap untuk. Kopinya Pak diminum apa ya? Kopinya ngobrolnya nih. Nanti jadi ngobrol mulu nggak ngopi. Minum ya. Maka. Hati-hati udah adem. Tapi kalau untuk pengembangan Kalianget sendiri, kalau di 2024 dari 2018 sampai 2024 yang paling berkesan apa buat Pak Sayewu? Oke. Sebenarnya banyak sekali sih kesan dari awal sampai sekarang. Itu dulunya masih belum ada penataan, ya belum ada konsep yang jelas. Sekarang sudah ada konsep dan sudah ada bentuk yang bisa dinikmati oleh pengunjung. Kalau dulu hanya ada pancuran dan bilik pun belum maksimal. Sekarang sudah ada bilik-bilik pemandian air panas yang sudah kita bangun, sudah bisa untuk mandi dan itu tertutup dan bisa dinikmati oleh harus tertutup Pak, kalau nggak tertutup ya. Tapi kalau dulu nggak tertutup Mas Kiki. Boleh. Kalau dulu. Boleh itu. Dan sebenarnya sih itu bukan berarti kita tertutup itu bukan berarti yang pengunjung itu mandi dengan kalau bahasa nanti terlalu telanjang bulat. Gitu maksudnya. Mungkin. Sebenarnya nggak kita rekomendasikan itu seperti itu. Dia tetap ada pakai busana aurat ya itu ya. Plastik bikini lah ya. Ke sana gitu transparan kan. Mungkin ya. Agar mungkin ada hal-hal yang tidak diinginkan terjadi kan kalau mungkin kalau sampai
pelancong bulan dikatakan saja. Ya pakailah baju yang mungkin untuk awal sehingga walaupun dipilik itu nanti aman itu kan. Jadi ya kita sih tetap berusaha untuk bisa yang intinya untuk pengunjung apa ya nikmat atau mungkin senang dengan mandi di air hangat gitu. Tapi kalau ngelihat dari 2018 dari awal Pak Sifu kayak caranya apa sih? Merintis ya Pak ya. Tapi kalau kita lihat itu kayak emang semakin rame ya Pak. Kayak ngelihat kadang ada bis pariwisata juga. Berarti emang ada kolaborasi juga sama sekolahan-sekolahan kayak gitu Pak buat wisata alam kayak gitu. Ya kita secara promosi memang ada. Kita tuh promosi ke warga mulai door to door, mulai dengan mungkin cerita-cerita ke orang-orang itu, dan juga ada secara media sosial kita juga punya Instagram untuk promosi. Instagram kita adalah Kalianget Mangunan gitu. Ada mungkin nanti kalau mau follow dari bawah nanti bisa langsung di follow tuh Kalianget Mangunan. Oke, mau di follow aja Kalianget _Mangunan gitu ya. Iya. Bisa di follow, nanti bisa dilihat-lihat di situ ada apa saja yang ada di Kalianget bisa dilihat, dan apa saja yang bisa perbuat atau mungkin apa saja yang bisa digunakan untuk acara apa di Kalianget gitu kan bisa dilihat di situ, karena pernah ada untuk private ataupun wedding itu bisa. Kalau untuk acara-acara sekolah, acara-acara pertemuan juga kita sudah bangun aula, ada bisa dimanfaatkan untuk acara-acara anak-anak sekolah, anak apa aja untuk camp dan sebagainya juga bisa. Berarti daerah kita tuh banyak wisata iya ya. Banyak. Ya. Berarti lebih jauh dari sekarang. Kalau dulu kan hanya kali sing rasane anget nggon adus wong bar ngebon lah ibaratnya. Ya, jadi sekarang berarti Kalianget itu malah jadi multifungsi ya ibaratnya ya. Kayak ada gedung pertemuan, terus juga spot foto bahkan ya. Berarti Pak Sifu punya gambaran apa lagi? Apa mau ditambahi ada Ultraman Ada prospek ke depannya untuk gitu, menarik lagi nggak Pak? Ya lebih menarik gitu. Tentunya kita ada gambaran ya, kita ada gambaran untuk prospek ke depan, kita punya rancang bangun ada, namun mungkin ada beberapa hal yang perlu dibenahi sehingga untuk sekarang mungkin belum. Misalkan contohnya ada waterboom di sana ataupun kolam renang yang memang untuk yang air dingin dan sebagainya mungkin bisa, namun untuk sekarang belum. Memang ya mungkin ada waterboom juga ternyata ya. Ya waterboom air hangat mungkin kan bisa kita proyeksikan ke sana. Namun untuk sekarang belum. Gitu. Ya menunggulah, sabar kan. Mungkin tahun kapan nanti insya Allah. Harus sabar. Apa-apa memang harus sabar Pak. Harus sabar. Itu sabar. Ya, perlahan lah. Kita hidup harus sabar juga Pak. Ini namanya sabar bukan? Kalau sabar ya sabar. Sabar mbak saya. Tapi yang perlu saya sampaikan di sini juga bahwasanya untuk masuk 10.000 itu yang berbayar itu sudah dapat asuransi. Oh, udah ada asuransi. Nah, jadi jangan tidak usah khawatir bahwasanya kalau di sana ada apa-apa bisa kita asuransikan. Namun semoga sih nggak usah sampai diasuransikan. Namun kita juga berjaga-jaga. Itu bahasanya berbayar 10.000 itu sudah diasuransikan jiwa. Jadi ada pengganti apabila ada terjadi kecelakaan di lokasi wisata. Itu yang perlu kami sampaikan kepada penonton di sini atau mungkin teman-teman di sini tahu bahwasanya ternyata sudah ada asuransi setelah berbayar itu. Tapi sih tetap kita berharap nggak perlu diasuransikan. Iya, jangan sampai itu. Aman ya. Jangan sampai. Tapi kalaupun ya mungkin ada, tapi dari 10.000 itu kan udah worth it ya Pak. Udah masuk ke asuransi juga, misalnya kayak ada wisatawan ya mungkin
ya apes apa saya ngerti ya Pak. Oh betul. Jangan sampai terjadi yang itulah. Iya. BTW kalau itu Pak, sebenarnya dari Kalianget Mangunan itu ada lembaga-lembaga apa saja sih yang terlibat di pembangunannya itu? Misalnya ada lembaga perhutani juga yang terlibat atau apa? Oh iya, itu kalau itu kan berarti itu tanah itu, lahan itu punya siapa itu Pak sebenarnya? Mungkin begini. Jadi wisata Kalianget Mangunan itu kalau wilayahnya atau lokasinya itu milik perhutani. Nah, kemudian karena ada unsur wisata di situ, ada air hangat yang bisa dimanfaatkan atau bisa dikembangkan untuk wisata, maka ada beberapa lembaga yang dikerjasamakan untuk kegiatan di situ. Yang pihak pertama adalah perhutani, sudah jelas. Yang kedua adalah LMDH. LMDH itu Lembaga Masyarakat Desa Hutan, yang mana Lembaga Masyarakat Desa Hutan atau LMDH itu memang salah satu lembaga yang memang khusus untuk bekerjasama dengan perhutani. Nah, itu. Dan yang lain adalah pihak ketiga, kalau mungkin ada yang masuk adalah sebagai investor atau sebagai penyandang dana untuk kegiatan di lokasi wisata gitu. Tapi kalau dilihat-lihat itu kayak dulu ya Mas Kiki, itu biliknya bahkan nggak pakai bilik ya dulu ya Pak, cuma di Bukan dulu pakai bilik, cuman tapi bisa diintip. Kalau dulu masa saya kecil malah mungkin SD apa ya, dulu kan malah saya mandi situ, belum ada bilik, masih campur tuh Pak, berarti Pak, saya cowok tuh campur tuh. Masih bebas mau, tapi kecil kan nggak malu ya. Itu sangat menarik sekali. Sangat menarik. Tapi sekarang beda. Itu pernah lihat yang ada Ada Mas. Apa Mas itu? Semak belukar. Enggak tahu itu. Saya enggak tahu. Tapi itu rahasia umum sih ya Pak ya. Merintis itu tuh sekitar sampai sekarang ya masih tetap masih merintis ya Pak ya. Berarti sampai sekarang pun masih merintis itu aja ya. Ya masih dalam tahap perintisan juga. Itu 5 tahun merintis Kalianget itu, suka dukanya itu apa tuh Pak? Ya sukanya dulu ya. Ya suka dulu aja ya. Sukanya dulu lah mungkin. Kalau sukanya kita dari awal mungkin dulu melihat Kalianget itu masih belum ada penataan ya, belum ada jalan yang bagus, kemudian belum ada tempat pemandian yang bagus. Sekarang sudah ada yang layak untuk kita jual kepada wisatawan, ya kan? Sudah ada pemandian biliknya, sudah ada kolam rendamnya, sudah ada backupnya, dan sudah ada beberapa fasilitas lainnya seperti ada panggung untuk kegiatan, terus ada aula, ada musola, ada itu namanya apa ya, lupa saya, gazebo, gazebo, dan juga ada tempat spot selfie juga ada, dan juga ada untuk wahana permainan anak-anak juga ada. Ada trampolin, ada kereta. Oh ada juga gitu ya? Itu ada. Mau anak-anak, punya anak belum Mas? Oh saya nggak pernah punya anak. Kalau yang punya anak, mungkin ya bantu-bantu bikin lah. Aduh, bahaya. Kalau bantu-bantu bikin dikit ya boleh lah. Bahaya. Bikinnya cuma, aduh saya nggak mau. Nah itu urusan biaya aja lah. Bahaya. Jebakan deh. Saya masih di bawah umur Pak. Ya mungkin yang sudah punya anak, itu punya keluarga, mungkin bawaannya ke sana mandi di kolam rendam, terus kemudian main di area permainan kan ada. Jadi silakan aja. Kembali lagi tadi Pak, berarti timbulnya air hangat itu nggak ada kaitannya sama Gunung Condong ya?
nggak ada. Oh, nggak ada kaitannya. Nggak ada. Kalau menurut mitos zaman dulu itu orang-orang tua itu kan mengatakan bahwa air hangat itu mata airnya dari sumbernya itu dari Gunung Condong. Itu sebenarnya bukan ya? Bukan. Malah justru dari panas bumi itu ya. Iya. Iya, soalnya kalau dengar dari dulu kan kayak kayak Gunung Condong udah pernah meledak gitu. Itu Meledak. Digali sejarahnya nggak ada yang ketemu gitu. Nggak ada. Berarti emang apa dari risetnya Pak Sifu sendiri itu Gunung Condong itu belum pernah erupsi? Belum pernah. Kalau erupsi kan kita bisa melihat di gunung-gunung berapi yang lain kan pasti ada kalau kawah. sering erupsi Gunung Kembar mungkin. Kalau Gunung Kembar sering erupsi itu. Iya. Jadi intinya kalau Dibuat biasanya erupsi. kalau gunung berapi biasanya ada kawahnya gitu. Iya. Jadi bisa menandakan itu adalah gunung berapi. Gitu. Oh, berarti kalau saya yang dengar-dengar juga kan ada yang mitosnya juga Gunung Condong itu gunung berapi yang sudah tidak aktif. Berarti itu mitos, Pak. Sepertinya itu ada mitos. faktanya. Sepertinya menurut saya, iya, kalau kemungkinan mitos. salah dan tidaknya mungkin ya saya nggak tahu kayak mungkin zaman dulu seperti apa kan kita nggak tahu. Tapi menurut saya itu mitosnya bukan itu, bukan gunung berapi. Itu gunung batu lah. Gunung Batu ya. Balik lagi Pak Sifu. Dukanya apa? Sukanya udah. Ya, jadi sukanya udah, dukanya ya pertama-tama mungkin ya. Dulu pertama-tama kita ngerjain merintis Kalianget lebih baik dengan adanya pembangunan dan sebagainya. Itu kan yang namanya pertama-tama itu kan kita kerjakan sendiri ya kan? Kita kerjakan sendiri mungkin mencangkul untuk buat jalan gitu kan, Membuat akses yang perlu ditata dan sebagainya. Itu kalau bahasa kalengnya remek lah, macul-macul dan sebagainya. Terus kemudian dulu karena belum ada tim pembersihan hingga mungkin kita harus mengambil banyak sekali sampah-sampah plastik atau mungkin bekas sampo itu sangat banyak sekali. Kalau kita kumpulkan itu sampai berember-ember untuk kita kita bersihkan. Dan masih banyak lagi lah ya, mungkin kan setelah itu mungkin kan karena belum maksimal untuk pemasaran sehingga mungkin kita tunggui satu hari cuma berapa orang yang masuk, sehingga untuk operasional aja kadang kurang untuk membiayai pekerja di sana. Itulah ibunya duga-duganya seperti itu. Dan masih banyak lagi tapi nggak usah saya ceritakan semua lah. Senang aja lah. Iya. Lebih ke senengnya aja lah ya. Tapi berarti kalau Kalianget Mangunan ini punya konsep family friendly ya Pak? Jadi maksudnya kayak misalnya saya udah punya anak, bawa anak, ada tempat bermain anak-anaknya, fasilitasnya udah disediakan juga di sana ya Pak ya? Sudah. Jadi untuk konsep untuk berkeluarga itu sangat sangat kita rekomendasikan untuk ke Kalianget. Oh. Nah, kalau biasanya kan gini Pak Saiful, kalau tempat wisata itu kan ada hari-hari tertentu yang weekend lah. Ya, ini kan udah mau akhir tahun ya, mungkin menjelang Natal, menjelang tahun baru. Itu untuk kedepannya itu rencana untuk menarik lagi untuk pengunjungnya itu, visi misi kedepannya itu apa? Ya, untuk sebentar lagi mungkin kan Natal dan tahun baru ya. Ya biasanya kan kalau itu kan banyak orang pada traveling lah. Iya. Seperti tahun-tahun yang dahulu memang kita sudah beberapa tahun menjalani ini, kita sudah tahu kalau tahun baru atau mungkin Natal dan tahun baru itu ada kenaikan pengunjung. Ya memang ada kenaikan pengunjung yang lumayan, sehingga sebelum tahun baru kita mempersiapkan lokasi wisata agar lebih baik. Ya tentunya dengan untuk sekarang ini, untuk tahun ini, akhir tahun ini mungkin kita ada konsep
agrowisata. Kita mungkin menanam tanaman-tanaman di situ mungkin yang mungkin dulu belum ada, kita pelestarian alam ya. Pelestarian alam mungkin kita tanami sehingga mungkin agak berbeda. Mungkin ya untuk sekarang memang belum, karena kita baru menanam, sehingga mungkin belum kelihatan hasilnya, tapi mungkin insya Allah di tahun baru nanti sudah kelihatan, mungkin ada bunganya dan sebagainya, sudah tumbuh, mungkin bisa dilihat. Kemudian juga ada sedikit sayur-sayur di situ, bisa menarik, mungkin ada ibu-ibu itu ya, bisa main ke kalangan, ada sayuran, mau metik langsung di situ, insya Allah bisa. Berarti juga mau merambah ke agrowisata juga ya Pak? Iya. Kalau untuk penginapan nggak ada ya Pak ya? Belum Mas. Penginapan belum ya. Banyak yang ya, sebenarnya kalau teman-teman kita ini nyarinya ya ada penginapan. Karena teman-teman kita ini yang di studio maupun yang di rumah ya, itu mudah capek Pak. Iya, mudah capek. Jadi butuh penginapan kan, mungkin untuk bersandar. Ya, untuk penginapan sebenarnya sih ingin sekali ada, tapi untuk ala keadaannya sekarang mungkin bisa, kalau mau menginap di Kalianget, camping kan bisa. Oh, camping ya. Tidak harus ada penginapan. Ada tempatnya juga itu buat camp itu ya. Kan bisa bawa tenda sendiri, malah lebih murah. Ya. Terjangkau kan. Terjangkau. Bayar 10.000 bisa buat nginep. Kalau nginep lain lagi ya. Ada tambahan. Harganya lain lagi. Jangan harap 10.000 bisa nginep. Enggak, tapi enggak begitu jauh kok, enggak begitu jauh. Perbandingan dari itu kalau ngecamp itu berapa itu? Untuk camp kita beri tarif untuk camp itu 25.000. 25.000 satu malam. Satu malam. Berarti enggak satu malam berapa ya? Bisa sampai siang besok bisa keluar. Ya intinya kan mungkin berangkat pagi atau sore, nanti bermalam atau ngecamp di Kalianget satu malam, nanti mungkin pulang pagi atau pulang siang kan tidak apa-apa, boleh saja. Tapi kalau untuk acara event lah, lebih tepatnya event libur panjang besok, berarti fokusnya di agrowisata, atau mungkin Pak Sifu punya ada event live musik atau apa di sini? Ya, kalau untuk agrowisata memang sudah kita mulai, ya kecil-kecilan ya, sudah kita mulai tanam untuk persiapan libur Natal dan Tahun Baru, dan untuk kegiatan mungkin ada live musik ataupun yang lainnya sedang kita usahakan, mungkin dengan cari partner yang mungkin bisa kita ajak gabung itu, mungkin dalam waktu dekat mungkin sih ya kita usahakan untuk tahun baru ada kita usahakan. Jadi untuk teman-teman nih yang suka ngeband bisa Pak nanti calling sama Tekken Production. Boleh. Kalau dari jenengan mau? Oh, harmonimis. Iya bisa. Boleh. Soalnya kita fasilitasi lah. Tapi lebih ke gending. Mas mau gending atau? Saya biasa nyuling. Nyuling. Nyuling bisa, nyulik bisa. Serba bisa berarti. Serba bisa. Saya multifungsi Pak. Multifungsi saya. Embek kan juga bisa. Canturan bisa. Kalau udah cantur kuda-kudaan bisa. Nggak bisa disembuhin kalau udah cantur. Oke. Berarti mungkin itu ya Pak. Jadi kalau dari Pak Sifu sendiri, harapan Pak Sifu untuk Kalianget Mangunan sendiri kedepannya pinginnya bagaimana harapannya Pak Sifu? Ya harapannya lebih baik lagi lah, menurutnya lebih baik lagi. Terus mungkin masyarakat juga secara luas ya, umum atau mungkin pengunjung yang sudah hadir juga bisa kerasan di sana di Kalianget dan bisa berkunjung lagi dan membawa teman-teman dari luar untuk berkunjung lagi. Dan pembangunan yang mungkin ke depan untuk lebih baik lagi ya, kita usahakan nanti dengan pihak-pihak terkait bisa membangun spot-spot yang lebih bagus lagi. Ya sekarang sih alhamdulillah sudah bagus, tapi lebih baguskan lagi, diperbaiki lagi atau mungkin ditambahi. Ya, itu banyak request sih sebenarnya yang dari pengunjung-pengunjung, tapi ya nanti dulu. Contohnya apa itu? Penginapan?
Ya salah satunya itu. Salah satunya itu. Tapi nanti dulu. Saya kan masih penasaran itu Pak sebenarnya kalau suhu air hangat, air panas yang di Kaliangat itu berapa derajat? Oke. Oh iya. Itu pernah diukur nggak? Pernah sih, pernah diukur. Itu kalau pas saat itu ada beberapa apa ya? Tidak rata terus enggak. Karena kadang kalau di sumbernya langsung mungkin bisa kita ukur itu kadar airnya panasnya kurang lebih 40-an. 40 derajat. Nah, kalau sumbernya, tapi kalau sudah panas mengalir itu kan nanti ada kecampur. Kalau sekarang masa musim hujan bercampur dengan dengan air hujan agak berkurang. Karena itu ada bak yang untuk menampung. Oh, jadi kalau sumber aslinya dari mata airnya itu sekitar 40 Ya, derajat. kurang lebih 40 derajat. Sebelum dicampur sama air hujan gitu ya? Sebelum kecampur itu kurang lebih sekian. Panasnya lumayan panas, itu bisa buat masak telur itu ya. Wah, Mungkin kalau orang ngecamp di sana nggak bawa tremors. Ya belum bisa. Itu kalau masak telur kan harus kurang lebih 90 sampai 100 supaya kurang lebihnya. Oh. Masak telur. Ya bisa bikin buat kopi. Nggak bisa. Oh, nggak bisa juga. Ya mungkin kalau mulut lidah bisa kudiken bisa. Jadi mungkin baru penggunaannya sekedar sebagai mandi dan salah satu yang lain adalah pengobatan penyakit kulit. Tapi satu lagi yang perlu saya sampaikan juga, air panas Kaliangat itu juga bisa untuk relaksasi. Relaksasi badan yang lelah, bisa buat pijat terapi ya. Terapi badan. Itu kalau mungkin lelah, letih, lesu, mungkin badan yang capek, pegel-pegel bisa rendam di Kaliangat, itu bisa menghilangkan rasa pegel-pegel itu. Nah, tapi ada durasinya itu, tidak begitu cemplung langsung Relax enggak. Minimal atau maksimalnya itu 20 menit. Kalau lebih dari 20 menit Nanti kalau terlalu tertimpa air panas terus itu badan malah jadi lemes. rontok ya. Bisa rontok. Malah jadi lemes. Maksimal lah 20 menit rendam di Kaliangat yang air yang paling panas itu 20 menit maksimal, itu bisa merelaksasi badan. Gitu. Jadi bisa yang pegel-pegel itu bisa berendam di Kaliangat, insya Allah untuk pegel-pegelnya bisa hilang. Saya juga sudah mencoba sebelum saya bercerita. Benar-benar enak badan. Enak. Ya itu bisa mengurangi penghasilan untuk tukang pijet ya. Kalau budget kita minim, mungkin badan pada pegel, kita bisa lari ke Kaliangat. Dengan budget Rp10.000 kita bisa relaksasi. Tapi kalau dari ceritanya Pak Sifu sendiri, berarti kan memang benefit dari Kaliangat sendiri ini kan banyak sekali ya Pak. Antara lain spot foto, terus dan sebagainya, relaksasi, terus juga untuk obat kulit, lebih kayak gitu. Nah, jadi dari semua ceritanya Pak Sifu sendiri, itu kesimpulannya memang benefit dari Kaliangat ini banyak sekali ya Pak. Jadi untuk teman-teman kalau yang pada gatel-gatel, badan pegel-pegel, gatel-gatel nggak gatel ya Mas ya? kegatelan. Itu lain lagi kalau kegatelan. Itu lain lagi. Itu lebih ke saya mungkin. Penyakit kulit Mas itu Mas. Katanya penyakit kulit Mas ya. Ini gatel-gatelnya penyakit kulit ya Mas, buat penyakit kejiwaan. Berarti kalau penyakit gatel yang kejiwaan nggak bisa disembuhin di Kaliangat. Bisa, itu bisa. Bisa mungkin. Saya nggak rekomen itu. Ya, berarti itu teman-teman yang pada mau tahu informasi lebih lanjut dari Kaliangat, itu bisa follow langsung di Kaliangat. IG Kaliangat. IG-nya? Kaliangat_Mangunan. Kaliangat_Mangunan. Di situ cuma tiketnya 10.000 doang ya Pak, dengan benefit yang sangat luar biasa tadi. 10.000 udah bisa ngerogolakan gudik. Ngenakan awak. Itu udah sangat luar biasa, kayak ada spot fotonya dan sebagainya.
sangat-sangat bagus lah. Benefitnya itu banyak sekali. Ya. Mungkin itu harapan kami juga Kali Anget tetap bisa berjaya Pak Sevo, berjaya Amin. dan lebih baik lagi. Kedepannya mudah-mudahan lebih jaya lagi, Ya. bisa lebih luar biasa lagi untuk memfasilitasi warga Kali Bening khususnya. Oke, mungkin itu dari kami. Teman-teman juga yang butuh dipodcastkan, butuh dibroadcastkan lebih tepatnya, bisa hubungi kami di Taken Production. Dan untuk teman-teman yang mau mensponsori kegiatan kami sebagai sponsorship untuk pengembangan channel, bisa langsung hubungi kontak person kami, ada itu Majima dan sebagainya, itu bisa langsung di kontak saja. Dan untuk teman-teman jangan lupa like, subscribe, and share, dan tunggu episode-episode selanjutnya. Saya Yusuf Mikal Gitun Groho. Saya Kiki. Terima kasih, sampai jumpa.